Sebelum saya memperkenalkan diri, ayo kita bersama-sama mengamati air terjun yang ada di samping. Menurut kalian semua, kira-kira berapakah laju air tersebut? Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Iva Saputri. Saya dari UPT SD Negeri Kedawung 3. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pembatik tahun 2024 level 3, yaitu berkreasi. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati tentang laju air terjun, bukan? Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Kira-kira air bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dipengaruhi oleh apa saja? Apakah volumenya? Apakah debitnya? Ataukah karena waktunya? Yuk, untuk lebih jelasnya, simaklah video pembelajaran kali ini. Karena saya akan membahas tentang debit, volume, dan waktu. Nah, capaian pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan dua perbandingan besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, dan juga debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Sekarang, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang debit, volume, dan waktu. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang debit, volume, dan waktu. Nah, siapakah yang sudah tahu apakah yang dimaksud dengan debit itu? Ya, debit adalah laju aliran air yang melewati penampang melintang sungai persatuan waktu. Debit memiliki satuan khusus, yaitu volume per waktu atau meter kubik per detik, yang merupakan satuan internasional. Lalu, apakah yang dimaksud dengan volume itu? Ya, volume adalah banyaknya jumlah air atau benda cair yang dapat menempati suatu ruang. Volume memiliki satuan khusus, yaitu meter kubik dalam satuan internasional. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan waktu? Ya, waktu adalah lamanya proses air mengalir pada suatu tempat. Waktu memiliki satuan khusus yang disingkat dengan S atau second, yang artinya detik dalam satuan internasional. Setelah kalian memahami apa itu debit, volume, dan waktu, langkah selanjutnya adalah mencari bagaimana cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit, volume, dan waktu. Apakah kalian tahu apa itu segitiga ajaib? Ya, segitiga ajaib adalah cara yang dapat digunakan untuk mencari rumus debit, volume, dan waktu. Caranya dengan menutup salah satu simbol yang ditanyakan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu. V melambangkan volume, D melambangkan debit, dan T melambangkan waktu. Langkah yang pertama, kita mencari rumus tentang V atau volume. Caranya, tutuplah huruf yang bersimbol huruf V. Jika sudah, huruf apakah yang masih terlihat? Ya, huruf D dan huruf T. Jika terdapat bersebelahan antara huruf D dan huruf T, maka rumusnya adalah dikalikan. Jadi, volume rumusnya adalah V sama dengan D dikalikan dengan T, atau volume sama dengan debit dikalikan waktu. Yang kedua, kita mencari rumus tentang D atau debit. Caranya, tutuplah huruf D. Kemudian, amati. Kira-kira huruf apa saja yang masih terlihat? Ya, huruf V dengan huruf T.
Jika letaknya di atas dan di bawah, maka rumusnya dengan cara dibagi. Maka rumus debit adalah D sama dengan V dibagi dengan T, atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Dan yang ketiga, kita akan mencari rumus tentang waktu. Sekarang langkahnya tutup huruf T dan amati kira-kira huruf apa saja yang masih terlihat. Ya benar, huruf V dan huruf D yang masih terlihat. Karena letaknya juga di atas dan di bawah, maka rumusnya adalah T sama dengan V dibagi dengan D, atau waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Itulah rumus-rumus yang ada pada materi debit, volume, dan waktu. Rumus debit, volume, dan waktu, saatnya kita mencoba berlatih soal-soal. Soal yang pertama, kita akan mencari tentang debit. Contoh soalnya, Lani sedang mengisi ember yang memiliki volume 30 mm3 dalam waktu 10 menit. Berapakah debit air tersebut? Yuk, kita bahas bersama-sama. Langkah yang pertama adalah cari dulu yang sudah diketahui pada soal. V sama dengan 30 mm3 dan T 10 menit. Selanjutnya, apakah yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan adalah D atau debit. Kemudian, gambarlah segitiga ajaib dan tutuplah huruf D. Maka akan terlihat simbol V dibagi T, atau 30 mm3 dibagi 10 menit sama dengan 3 mm3 per menit. Contoh soal yang kedua yaitu mencari volume. Contoh soalnya, Edo mengisi akuarium dengan menggunakan selang selama 40 detik. Debit selang tersebut 3 liter per detik. Berapa literkah volume akuarium milik Edo? Yuk kita bahas bersama-sama lagi. Langkah yang pertama, cari dulu yang sudah diketahui. T sama dengan 40 detik. Dan D sama dengan 3 liter per detik. Apakah yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan adalah V. Selanjutnya, gambar segitiga ajaib dan tutup huruf V. Maka akan terlihat huruf D dikali dengan T sama dengan 3 liter per detik dikali 40 detik sama dengan 120 liter. Dan soal yang terakhir mencari tentang waktu. Contoh soalnya, sebuah kolam berbentuk persegi panjang dengan volume 24 liter. Kolam tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut? Yuk kita bahas lagi. Langkah yang pertama, cari dulu yang sudah diketahui. V sama dengan 24 liter dan D sama dengan 3 liter per menit. Kemudian, apakah yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan adalah T. Maka gambarlah segitiga ajaib, kemudian tutup huruf T. Maka akan diperoleh V dibagi D sama dengan 24 liter dibagi 3 liter per menit sama dengan 8 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang mencari debit, volume, dan waktu? Jika sudah, yuk kerjakan latihan individu untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang sudah saya sampaikan pada kali ini. Guru beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Anak-anak, inilah rangka kegiatan pembelajaran pada kali ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Hari ini kita telah mempelajari materi tentang debit, volume, dan waktu.
Untuk kedepannya, Ibu Guru harapkan kalian tetap semangat belajar agar dapat mencapai cita-cita kalian. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.